yang kerap disapa UR. Kelahiran Jakarta 31 Maret tahun 1965, menikah dengan satu orang istri, dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Memiliki latar belakang pendidikan jenjang sarjana di Universitas of California, Berkeley. Yang kedua, jenjang pendidikan Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia, Magister Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI, dan yang terakhir, Doktor Ilmu Manajemen di UPI. Menjalankan Tridharma Pendidikan Tinggi selama 25 tahun sebagai tenaga pendidik sekaligus pembimbing dan penguji, memiliki sertifikasi dosen, dan saat ini memangku jabatan lektor kepala dengan angka kredit 507. Insya Allah pada tahun 2021 akan mengajukan jenjang profesor karena telah memiliki angka kredit sebanyak 1000. Terdapat 6 kegiatan organisasi. Yang pertama, sebagai Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raharja sekaligus Ketua Senat Perguruan Tinggi Raharja. Yang kedua, sebagai Asesor Bank PT. Yang ketiga, Ketua Bidang Industri dan Akademik di Aptikom. Keempat, Wakil Ketua Bidang Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi di Aptisi Pusat. Yang kelima, Ketua Bidang Deskrit di Aptisi Banten. Dan yang terakhir, sebagai penasehat Detikda Kotamadya Tangerang. Pada tahun akademik 2017 dan 2018 terdapat 39 kegiatan Tridharma, di antaranya 7 kegiatan pendidikan dan pengajaran, 20 kegiatan penelitian, dan 11 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitiannya terdiri dari 4 jurnal yang berkategori Sinta S4 yang telah terpublikasi, 4 hibah. Alhamdulillah terdapat hibah PDD, yaitu proposal disertasi doktor yang telah disetujui oleh Kemendikbud dengan dana sebesar 60 juta. Masih ada 3 hibah lagi yang dalam proses review. Di antaranya hibah WCP atau World Class Professor. Yang kedua, hibah PTM atau hibah penelitian tesis magister, dan yang terakhir hibah PKP PBM RI. Dan ini 3 hibah masih dalam proses review. Selama karirnya sebagai dosen telah terdapat 25 buku yang telah dipublikasi secara nasional. Di antaranya yang terakhir adalah buku Matematika Ekonomi penerbit Grasindo tahun 2015. Terdapat 106 jurnal yang memiliki 297 citasi dan 10 H-index. Itu terhimpun dalam Google Scholar Profile. Pada Sinta secara afiliasi menduduki ranking nomor 2 dan secara nasional menduduki ranking 5.756. Terdapat 3 jurnal internasional yang terindeks pada Scopus. Di antaranya 3. Di antaranya yang bereputasi Q3 ada 1, dan yang bereputasi Q4 ada 2. Terdapat 16 paten dan penghargaan. Di antaranya terdapat 6 paten. Ini. Dan 10 penghargaan.
moto hidup UF, jangan berusaha menutupi kegelapan, tapi jadilah lilin yang selalu memberi penerangan. Senantiasa melakukan tridharma pendidikan dan membangkitkan Indonesia menuju cahaya kesuksesan. Terima kasih. Silakan Prof. Toto untuk mengeksplor yang disampaikan oleh Prof. Ini kan sudah banyak adanya ya. Tapi saya ingin tanyakan tadi mendapat paten tentang apa ya Pak? Paten atau pengarah cipta? Di sini surat pencatatan ciptaan. Cipta kan bukan paten kan? Oke. Berbeda, kalau paten dengan cipta kan beda. Nah, kalau paten itu tentang cara kerja, kalau cipta itu cipta ya. Itu yang saya tanyakan. Jadi kalau dari segi Scopus tadi ada 3 ya. Iya. Kemudian karya yang diunggulkan dalam yang sekarang akan diajukan apa? Karya yang diunggulkan dari sekian karya itu apa yang akan sekarang ditemukan? ya, Sebagai ciri atau sebagai tanda bahwa inilah saya. Metode pembelajaran yang sudah saya lakukan cukup lama dan dikaryakan juga dalam bentuk jurnal ilmiah, itu merupakan metode-metode pembelajaran yang secara keseluruhan disebut e-learning. Ya, di dalamnya terdapat juga komponen-komponennya seperti metode pembelajaran IDU, ID, dan juga adanya bimbing. Secara keseluruhan, e-learning itu diterapkan di perguruan tinggi Raja selama 5 tahun lebih ya. Banyak ditulis dalam jurnal tentang kegiatan-kegiatan yang ada dan alhamdulillah dirasakan banyak manfaatnya dalam metode pembelajaran tersebut. Jadi bidang keahlian yang sebenarnya kalau dari riwayat pendidikan itu kan ke manajemen ya. Ya. Manajemen ya. Jadi barusan kok yang dia jagokan sebagai diri saya ini itu ke metode pembelajarannya. Sebenarnya itu sambungannya. Ya, itu sambungannya pastinya dari segi manajemen di bidang pendidikan gitu loh Pak. Ya, manajemen di bidang pendidikan. Anak-anak kan tidak belajar manajemen pendidikan. Ya, kan anak manajemen ekonomi yang belajar. Belajarnya memang manajemen ekonomi, tapi sebenarnya dari latar belakang itu bisa Bapak lihat bahwa saya cukup majemuk gitu. Maksudnya di bidang IT juga saya banyak belajar, di bidang manajemen juga saya banyak belajar. Pada yang saya temukan di dalam era saat ini yang disebut era diskusi dan Ya Pak, kalau banyak belajar, jadi maksud saya begini, kita harus punya keahlian ya. Memang itulah ciri khas saya. Nah, saya bisa nulis cerpen, saya bisa nulis puisi, saya bisa nulis artikel di koran, puisi di koran, kemudian cerpen di koran. Saya ada Pak, cerpen dan saya nulis. Tapi saya bukan seniman, saya buat hukum kan, hukum, kan itu. Jadi Bapak juga begitu. Bapak itu manajemen, oke manajemen. Baru dari manajemen itu mungkin tidak ada percabangan, tetapi tidak lepas dari manajemen ekonominya gitu. Kalau itu manajemen ekonomi kan, nah disitulah. Ini salah saya untuk Pak, kan sebentar itu besar kan ya. Nah kalau kita sebentar itu masih itu besar. Oke ya, Pak Untung. Kemudian dalam penelitian tadi kan buku sudah banyak, artikel sudah banyak. Nah pengertian kepada masyarakat, ya saya rasa cukup ada. Ada apa saja yang pernah dilakukan di sini? Ada nggak cantum nggak? Nggak kan dari cantum di sini. Kegiatan kepada masyarakat. Ya apa saja yang pernah dilakukan PKM ini? Ya. Di antaranya saya kira memberikan seminar-seminar juga ya, ke sekolah-sekolah sehingga mereka lebih melek IT. Lalu beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini juga saya selalu terlibat. Saya tanya satu lagi Pak. Ya. Tindakan kecendekiawanan, kan tidak cendekiawan. Apa yang Bapak paling berkesan selama ini yang Bapak lakukan? Di bidang Terserah. Kalau kecendekiawanan kan bebas. Oke. Ya. Lebih banyak di bidang penelitian.
Kalau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada tidak? Yang bersentuh dengan masyarakat melalui ceramah-ceramah dan sebagainya dari apa? Pernah menolong bencana alam pernah? Bencana alam pasti ada. Pasti ada. Saya juga bisa Bukan, karena tidak pasti ada bencana alam pasti ada. Ya, maksudnya Bapak pernah di mana? Pernah. Di mana Pak? Kalau kegiatan bencana alam banyak dilakukan di kampus ini. Jadi gini Pak, Ya. saya dulu pernah ke Jogja, bawa susu dari sini. Sudah. Susu Pak, susu tepung, bukan susu ibu. Udah ada. Bukan ini saya cerita saya. Ya. Kenapa saya berkesan? Karena banyak ibu-ibu itu justru minta baju dalam Bu, minta celana dalam, minta BH, karena saya tidak susah frame, susah kotor apa gitu. Jadi saya sampai sekarang terkenang dengan BH-nya. Jadi maksud saya begitu. Jadi begini, sikap kecendekiawan, walaupun kita sampai manapun jenjang kita, itu jangan tinggalkan. Ya. Karena percuma kita hebat kalau sedang ada kecendekiawan kita pelihara. Itu pesan saya. Kalau ke Jogja ya kita kirim satu mobil. Nah, susu masuk kirim satu mobil. Ya, itu kan Bapak Ibu seperti saya senang. Iya. Ya, di antaranya yang di sini juga saya ada. Pokoknya kegiatan bencana itu sudah kita lakukan beberapa kali. Jogja memang salah satunya ya, saya bilang. Pak Dik silakan. Ya, terima kasih. Saya tidak mendengar sekali saudara ya. Siapa? Untung ini karena saya toilet ya barusan ya. Buka masuk keahlian Bapak itu kompetensi Bapak itu apa? Keahlian saya sebelumnya saya banyak berkecimpung. Nah sekarang apa? Sekarang. Kaitannya dengan riset ini. Ya. Dengan Kaitannya dengan riset ini, seharusnya saya keahliannya di bidang manajemen. Ya. Jadi ekonomi. Sebenarnya nggak seperti itu juga kalau saya bilang ya, karena di saat ini di era yang majemuk ini membutuhkan keahlian yang lebih banyak gitu loh ya. Oke. Dan selama 25 tahun ini saya menjalankan kegiatan sebagai tenaga pendidik ya, dan juga saya banyak keahlian di bidang IT. Saya akan memfokuskan diri untuk masuk ke dalam manajemen di bidang pendidikan. Oke. Pendidikan IT ya. Ya, ya, Oke ya. ya. Nah, saya lihat di sini, saudara, menurut saya ini ya, bagus sekali ini ya, closing-nya, Makasih. rumah ini. Nah di sini kalau kita lihat ya, kebanyakan dari Google ya, Dari Google salah satunya. dan Scopus ya. Scopus juga ya. Nah Scopus di sini Q berapa? Scopus ada 3 ya. Di sini 2. Salah satunya Q3 dan ada 2 Q4. Oke. Nah ini kaitannya atau yang ditulis dalam jurnal yang terindeks di Scopus apa? Dalam bidang pendidikan ada, dalam bidang IT juga ada. Oke. Nah saya sekarang begini ya. Jadi tahun berapa Bapak tulis di Scopus itu? Di Scopus itu yang terakhir tahun 2017. 2017. Oke. Memang masih lama ya. Itu tahun lalu. Ya, artinya masih untuk sampai ke stasi itu bisa beberapa tahun ya. Ya, Kalau saya yang ya. saya alami gitu ya. Demikian. Lama itu ya. Ya. Nah, ketika saudara di sini tulisan saudara atau apa rekognisi dari Kemenristek, saudara dapat skor Sintayong 3,35. Ya, oke. Itu kaitannya dengan apa yang saudara lakukan di dalam kegiatan kemasyarakatan yang termasuk ke dalam karya unggulannya, kira-kira menurut saudara itu kaitannya antara nyambung tidak apa yang ditulis di dalam jurnal, di dalam buku berapa? Sudah Buku sepanjang karir itu ada sebanyak 25. Oke, ya. Nah,
banyak. Itu ada kaitannya dengan pemberian atau memberikan solusi kepada masyarakat. Karena ini kan karya unggulan ya. Karya unggulan ini sesuatu hal yang pasti akan memberikan solusi kan kepada masyarakat. Itu kira-kira bagaimana? Kalau secara pribadi saya akan katakan pasti banyak manfaatnya kepada masyarakat. Dan kalau sesungguhnya untuk lebih mengetahui apakah ini memiliki kontribusi kepada masyarakat atau tidak, kita harus lihat tolak ukurnya apa. Ya. Kalau tolak ukurnya adalah berapa laku itu buku-buku itu di dalam penerbitan ini, saya yakin bisa dikatakan bermanfaat karena beberapa buku itu saya ketahui sampai dicetak ulang beberapa kali dan mungkin kegunaan bisa sebagainya. Jadi secara kesimpulan saya katakan yang bahwa itu pastinya bermanfaat untuk masyarakat. Ya, kalau tidak bermanfaat mungkin penerbit juga nggak mau menerbit itu. Ya. Maksud saya itu adalah bahwa kaitannya dengan apa yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam arti masyarakat ini kan ada kenapa Pak Untung ini sampai ke membuat karya unggulan, pasti ada sesuatu hal yang di dalam masyarakat itu terjadi suatu gap gitu ya, ada semacam kesenjangan itu kira-kira bagaimana dalam bidang Bapak kaitan ini?